Emas merupakan logam mulia. Logam mulia diartikan sebagai logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Melalui definisi ini, emas termasuk salah satunya. Tidak hanya itu, logam mulia juga merupakan logam yang terbentuk secara alami dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena dua hal tersebut, logam mulia juga memiliki karakteristik bisa menjadi langka dan digunakan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan penjelasan tersebut, emas memenuhi karakteristik sebagai logam mulia. Emas menjadi logam yang mempunyai nilai jual paling tinggi dibandingkan logam-logam lainnya. Karena alasan itulah banyak orang ataupun negara rela menjajah negara lain untuk mendapatkan emas, seperti yang terjadi pada tahun 1851. Bangsa Eropa mulai menemukan dan menjarah emas di tanah Australia. Tapi pernahkah kalian berpikir, kapan pertama kali emas ditemukan dan digunakan oleh manusia? Karena sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada asal usulnya. Mari kita bahas kapan pertama kali emas ditemukan. Emas pertama kali sendiri ditemukan di sungai dalam tanah kuno dengan kondisi yang masih sangat alami. Pada tahun 40.000 sebelum Masehi, pecahan emas ditemukan di gua Spanyol. Bayangin aja nih guys, 40.000 sebelum Masehi. Itu artinya waktu yang sangat lama sekali dari tahun Masehi. Yang artinya juga emas lebih dulu ditemukan daripada besi. Di sekitaran tahun 3600 sebelum Masehi, emas sudah diolah melalui proses peleburan yang dilakukan oleh para tukang emas di Mesir. Dari tahun 40.000 sebelum Masehi meloncat jauh ke tahun 3600 sebelum Masehi. Itu artinya butuh waktu 36.400 tahun untuk manusia bisa mengolah emas. 1000 tahun kemudian, di tahun 2600 sebelum Masehi, penduduk Mesopotamia kuno atau kini telah menjadi Republik Irak sudah menempa emas menjadi perhiasan. Kaum Mesopotamia ini dipercaya sebagai manusia yang pertama kali menggunakan emas sebagai perhiasan. Lalu di tahun 1223 sebelum Masehi, makam Tutankhamen yang menjadi pusat ikonik atau peti mati Firaun dibuat dengan balutan emas. Dan pada tahun 950 sebelum Masehi, kuil pertama kaum Yahudi, yakni Bait Salomo atau sekarang dikenal dengan nama tembok ratapan, dibangun dengan konstruksi berbahan dasar emas. Tahun 700 sebelum Masehi muncul pertama kali koin emas. Sejak saat itu, koin emas digunakan sebagai mata uang menggantikan peraturan barter. Harga emas sudah bisa menggantikan mata uang. Lalu di tahun 564 sebelum Masehi, Raja Croesus dari Lydia meningkatkan teknik pemurnian emas dan membangun mata uang emas internasional pertama. Dari pembahasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa proses pengolahan emas terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Ada yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun jaraknya. Logam mulia seperti emas ini memang memiliki nilai jual yang tinggi karena sifatnya yang langka, tidak bisa pudar, dan tahan korosi. Bahkan ribuan tahun lalu, emas identik dengan nilai kekayaan dan juga kekuasaan.
emas juga ditemukan sebagai nilai tukar karena ditemukannya koin emas pada kala itu. Baru setelahnya bermunculan emas sebagai perhiasan dan menjadi simbol dari kejayaan dan keindahan yang abadi. Seiring dengan berkembangnya zaman, emas kemudian menjadi sebuah aset dan tidak hanya sebagai perhiasan saja. Dengan ditemukannya penemuan modern dalam penambangan emas tersebut juga menjadikan emas sebuah bahan tambang yang dapat dijadikan nilai tukar sebuah negara. Dilansir juga dari situs resmi World Gold Council pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1854, Inggris dan beberapa koloninya menggunakan gold standard, di mana ini merupakan sistem mana berbagai negara menetapkan nilai mata uangnya dalam jumlah emas tertentu. Harga emas mulai ditetapkan dan disesuaikan nilainya dengan berbagai mata uang utama di dunia. Sementara negara-negara lainnya hanya menggunakan perak untuk mata uang mereka. Selama era Bretton Woods System, ekonomi dunia tumbuh dengan cepat. Namun memasuki tahun 1960-an, London Gold Pool terbentuk di mana sebanyak 8 negara mengumpulkan cadangan emas mereka untuk mempertahankan harga emas di patokan 35 US dollar per ons dan mencegah harga emas bergerak naik. Kemudian pada tahun 1968 terjadi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat yang kian meningkat. Dengan sentimen negatif terhadap dolar, akhirnya sejumlah bank sentral enggan menerima dolar dan situasi pun menjadi tidak bisa dipertahankan. Akhirnya pada Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakhiri konvertibilitas dolar menjadi emas untuk bank sentral negara-negara lain. Bretton Woods System runtuh dan harga emas diperdagangkan bebas di pasar dunia.